Kisah berikut kita angkat tentang kisah kalajengking dan kura-kura. Kisah ini akan menginspirasi kita tentang hal patut dan hal tidak patut dalam persahabatan, tentang hal patut dan tidak patut di dalam sistem kekeluargaan, silaturahmi, ataupun dalam membangun tim bisnis yang lebih solid. Dahulu kala, kura-kura dan kalajengking adalah sahabat karib yang tak terpisahkan. Di mana ada kalajengking, di situ pula ada pasti kura-kura. Kemanapun mereka selalu berdua. Hal itu membuat semua yang melihat iri dan dengan keakraban mereka berdua. Lihatlah betapa akrab mereka. Persahabatan mereka adalah yang terindah di dunia. Puji kijang pada gajah. Gajah setuju dengan pendapat itu. Ia pun iri dengan kedekatan kedua sahabat, kura-kura dan kalajengking. Hingga pada suatu hari, kura-kura memberitahukan berita buruk bagi kalajengking bahwa ia harus pergi dari tempat tinggalnya sekarang. Bangsaku sudah tidak ada lagi di sini. Kami harus mencari tempat tinggal baru karena tempat tinggal sekarang habitatnya sudah rusak. Kami kerepotan mencari makan dan air tempat kami minum sudah tercemar. Jelas kura-kura dengan wajah penuh kesedihan karena harus berpisah dengan sahabatnya itu. Kalajengking berkata, "Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut seperti janji kita dahulu. Jika salah satu di antara kita ada yang pergi, maka yang satunya harus ikut pergi." Kata-kata kalajengking sungguh mengejutkan kura-kura. Tak disangka ternyata betapa besar kesetiaan kalajengking menjaga persahabatan yang telah mereka jalin cukup lama. Maka keesokan harinya, rombongan besar kura-kura berangkat untuk mencari tempat tinggal baru. Mereka melewati berbagai rintangan sampai akhirnya sampailah di tepi sebuah sungai yang cukup lebar dan deras arusnya. "Oh, betapa malangnya diriku. Jelas aku tidak akan dapat melewati sungai ini," ucap kalajengking. "Sungai sangat lebar dan aku tidak bisa berenang. Perjalananku pun berakhir cukup sampai di sini," keluh kalajengking ketika melihat sungai besar itu. "Hai kawan, kenapa harus bersedih kawan? Kan masih ada aku di sini. Aku akan selalu membantumu. Kau bisa naik ke punggungku yang lebar. Aku akan mengantarmu ke seberang sana. Kau siap? Ayo naiklah sekarang," ajak kura-kura. Dengan senang hati kalajengking naik ke punggung kura-kura. Mereka lalu berenang bersama menuju ke seberang sungai. Namun di tengah perjalanan, kura-kura mendengar suara berisik di punggungnya. "Hei, apa yang sedang kamu lakukan, kalajengking? Berisik sekali kedengarannya," tanya kura-kura. Curiga. "Oh, tidak apa-apa, aku hanya sedang mengasah sengatku. Apakah bisa menembus punggungmu yang keras? Ternyata tempurung di punggungmu terlalu keras untuk ditembus," kata kalajengking dengan santainya. Mendengar hal itu, kura-kura kecewa sekali. Seandainya ia tidak memiliki punggung yang kuat, ia pasti sudah mati oleh sengatan kalajengking. Apa yang dilakukan kalajengking adalah sesuatu yang sangat berbahaya. "Tindakan kamu tidak sebenarnya sangat berbahaya bagi keselamatanku, kalajengking. Tindakan kamu tadi sebenarnya sangat berbahaya bagi keselamatanku, kalajengking," ucap kura-kura. "Sungguh kau tidak bisa dijadikan sahabat yang baik," desik kura-kura sambil menyelam ke dalam sungai dan melemparkan kalajengking hingga jatuh ke sungai. Kalajengking pun mati seketika karena ia tidak sanggup berenang. Apa makna dari kisah ini? Bapak Ibu silahkan simak dan coba analisa bahwa ada satu sikap karakter yang perlu kita hindari dan tidak patut untuk dijadikan suatu kebiasaan, karena ini hal yang sangat buruk dan membahayakan bagi kita semua. Begitu juga dalam membangun bisnis.